Rusia masih bercokol di Ukraina. Jerman kirim 4.000 tentara setingkat satu brigade NATO di perbatasan. Kedatangan ratusan tentara Jerman ke Lithuania pada Minggu 4 September kemarin menjadi bukti nyata dari komitmen Berlin untuk meningkatkan kehadiran di sayap timur NATO setelah meletusnya invasi Rusia ke Ukraina. Sekitar 100 tentara Jerman tiba di Lithuania setelah Jerman berjanji untuk meningkatkan kehadirannya di sisi timur NATO menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Mereka akan membentuk unit komando brigade baru, sebuah kelompok yang biasanya terdiri dari sekitar 4.000 tentara. Pesan komando brigade Christian Norwert kepada sekutunya di sisi timur NATO adalah Jerman berkomitmen untuk memastikan kesamaan. Untuk komando akan tetap secara permanen di negara Baltik, sementara unit tempur akan bergabung dengan mereka untuk latihan tambahan. Seorang anggota tinggi militer Jerman mengatakan latihan pertama dapat diadakan pada Oktober. Jerman yang mengepalai kelompok tempur NATO di Lithuania sudah memiliki sekitar 1.500 tentara Jerman di Lithuania. Negara-negara Baltik sebelumnya dikuasai oleh Soviet, Estonia, Latvia, dan Lithuania, yang semuanya sekarang menjadi anggota Uni Soviet, yang sekarang menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Khawatir mereka akan menjadi yang berikutnya jika Rusia mengalahkan Ukraina. Sejak awal konflik, mereka telah meminta lebih banyak pasukan NATO dan pembentukan brigade untuk menggantikan unit saat ini. Konsul Olaskov pada Juni mengatakan negaranya siap mengerahkan lebih banyak pasukan ke Lithuania menuju brigade tempur yang kuat yang dapat beroperasi baik sebagai pencegahan dan pertahanan melawan agresi. NATO telah memperkuat sayap timurnya dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak aneksasi Rusia atas Crimea pada tahun 2014. Pada 2017, 4 kelompok pertempuran multinasional dikerahkan ke 3 negara Baltik dan Polandia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada akhir Februari yang lalu, NATO telah memutuskan untuk membentuk 4 kelompok pertempuran baru di Bulgaria, Hongaria, Rumania, dan Slovakia untuk mempertahankan negara anggota yang rentang diserang. Komandan Brigade Christian Norwert menyatakan pasukan militer telah turun dan kapal feri di pelabuhan kota Klaipeda. Mereka akan membentuk unit komando brigade baru, sebuah kelompok yang biasanya terdiri dari 4.000 tentara. Menurut Norwert, unit komando akan tetap ditempatkan secara permanen di negara Baltik, sementara unit tempur akan bergabung dengan mereka untuk latihan di bulan Oktober. Anggota NATO berusaha keras memasuk Ukraina dengan seragam musim dingin dan peralatan camp lapangan yang cukup, dan kabar ini diungkapkan majalah Jerman Der Spiegel pada Senin 5 September 22. Kiev tampaknya telah meminta blok tersebut segera menyediakan peralatan yang diperlukan sebelum cuaca dingin datang. Menurut Der Spiegel, Menteri Pertahanan Ukraina Alexander Renikov menulis surat kepada Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada akhir Juli menyuruhkan aliansi militer untuk menyediakan tenda lapangan tahan dingin bersama dengan pakaian untuk sebanyak 200.000 tentara Ukraina. Menurut Menhan Renikov, seragam dan peralatan harus dikirim secepat mungkin ke Ukraina. Beberapa negara NATO sejak itu telah mencari gudang mereka untuk pasokan yang dibutuhkan. Organisasi tersebut mengkonfirmasi kepada Der Spiegel bahwa mereka berhubungan dengan negara-negara anggota mengenai masalah ini. Menurut laporan yang dikutip Der Spiegel, untuk merealisasikan rencana ini, kelompok NATO yang terdiri dari 12 negara diketahui sedang melobi sejumlah negara barat termasuk Kanada, Swedia, dan Finlandia untuk bergabung membantu mencukupi kebutuhan yang militer Ukraina yang saat ini baru terpenuhi 50%. Dalam laporan Der Spiegel, pejabat militer dari berbagai negara anggota NATO berpendapat sebagian besar stok negara mereka dicadangkan untuk tentara nasional. Nantinya, dana senilai 40 juta dolar AS yang berasal dari anggaran perwakilan NATO akan digunakan pejabat militer NATO untuk mengganti desain seragam dari meningkatnya peralatan perang dan militer Ukraina. Jerman juga dilaporkan berencana bergabung dalam upaya tersebut, meskipun sebelumnya telah berjuang melengkapi pasukannya sendiri dengan perlengkapan yang diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert, dengan mengirimkan pakaian musim dingin dan peralatan camp lapangan, Berlin dapat memberikan kontribusi penting bagi pertahanan Ukraina menjelang musim dingin yang mendekat. Der Spiegel melaporkan militer Jerman cukup kritis terhadap gagasan untuk menyerahkan peralatannya ke Ukraina. Lambert sendiri berulang kali menyatakan sebelumnya bahwa angkatan bersenjata Jerman akan mencapai batas dari apa yang dapat mereka berikan dalam hal senjata. Meski angkatan bersenjata Jerman tengah menghadapi krisis pasokan senjata, namun tersebut tak lantas menyurutkan semangat pemerintah, di mana Jerman terus membantu pasukan perang Ukraina. Tak tanggung-tanggung, Jerman bahkan membuat dana baru sebesar 100 miliar euro untuk mendukung Bundeswehr dalam memproduksi senjata perang baik untuk mencukupi kebutuhan militer Jerman, serta untuk memperkuat ketahanan armada militer Kiev dalam menghadapi serangan Moskow menjelang musim dingin di bulan Desember mendatang.